mereka tuh bener-bener terisolasi loh, padahal ada di tengah kota yang maju kayak Osaka. なんか知らんけど、人間は痩せ太っとんのに、動物の方が太っとんねん。 Dan makanya Kamagasaki ini akhirnya dipilih buat jadi tempat pelarian mereka kan, karena ya secara nggak langsung ini tuh emang tempat buat orang-orang. Kita bahas Jepang-Jepangan lagi. Miris nih yang mau gue bahas sekarang nih, soalnya kita tuh bakal ngebahas satu tempat yang apa ya? Dia ada, tapi nggak ada. Jadi tempatnya tuh ada, tapi dianggap nggak ada. Gimana coba tuh? Jadi di Jepang nih ada satu distrik yang saking parahnya kondisinya, sampai-sampai distrik itu tuh dianggap aib sama pemerintah Jepang. Bahkan distrik ini tuh sengaja gak dimunculin loh, di peta resmi diterbitin sama pemerintah Jepang. Dan ini makanya tadi gue bilang dia ada, tapi dianggap nggak ada. Itu tuh gara-gara ini. Sampai segitunya ya. Tapi emang separah apa sih kondisinya sampai-sampai pemerintah Jepang tuh malu buat ngakuin tempat ini? Dan mirisnya lagi, di saat bersamaan, tempat yang dicap buruk dan jadi aib negara ini nih malah dijadiin tempat pelarian sama beberapa orang. Malah bahkan jadi tempat yang dianggap aman tuh buat sebagian masyarakat Jepang. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas distrik Kamagasaki. Distrik kumuh di Jepang yang dibenci sama pemerintah, tapi jadi tempat pelarian banyak warga Jepang. Di Learning by Googling. Jadi, distrik yang mau kita bahas ini, Kamagasaki ini, yang sering disebut juga sebagai slum terbesar di Jepang, dia ini tuh adalah satu kawasan yang ada di Osaka, tepatnya di Nishinariku. Salah satu apa ya word tuh ya? Kayak semacam kecamatan gitulah yang ada di Osaka. Nah, Kamagasaki sendiri tuh ini sebenarnya nama lama, dan sekarang udah nggak tercatat secara resmi sebagai nama wilayah di sana. Jadi kalau secara administratif yang disebut Kamagasaki tuh ya kawasan yang mencakup wilayah-wilayah Nishinariku, Taishi, Haginochaya, Sano, Tengachaya, sama Hanazono Utara. Yang semuanya ini ada di kecamatan Nishinariku tadi. Nah, sebelum lanjut kita lihat penampakan tempatnya dulu deh. Ini kan berasa nggak Jepang banget ya. Bahkan mungkin ada juga yang nggak tahu kalau tempat sekumuh ini ternyata ada di Jepang. Ya, gue yakin banyak orang kita mikirnya Jepang tuh full modern, full bersih, full aman. Padahal kan nggak selalu begitu ya. Tapi ya sebenarnya wajar sih kalau orang-orang kita nggak tahu Kamagasaki. Soalnya kan ya mereka nggak dimasukin ke peta kan. 釜ヶ崎は名前だけなら聞いたことあるんですけど詳しくは知らないです。はい、釜ヶ崎。じゃないですか。尼崎はわかんないですね。わかんないです。 Kalau menurut Kamagasaki Community Regeneration Forum disebut sejarahnya tuh sebenarnya cukup panjang loh. Sampai akhirnya Kamagasaki bisa jadi area paling kumuh di Jepang kayak sekarang. Dan walaupun sekarang sekumuh itu, tapi ternyata di sejarahnya Kamagasaki ini tuh punya peran yang bisa dibilang vital loh dalam pembangunan Jepang pasca Perang Dunia II. Waktu wilayah Kamagasaki ini tuh mulai dikenal sebagai Yoseba. Apa tuh Yoseba? Yoseba tuh awalnya semacam tempat penampungan gelandangan sama pusat rehabilitasi pelaku kriminal ringan gitu. Yang munculnya tuh pertama kali di era Edo. Dan seiring berkembangnya zaman, Yoseba tuh sekarang jadi semacam istilah buat nyebut pemukiman kumuh gitu lah. Nah, seiring waktu makin lama, orang-orang di Yoseba ini kan pasti butuh uang buat bertahan hidup ya. Dan mulai dari itu di situ, orang-orang ini, para penduduk Yoseba ini, mereka pada nawarin diri buat jadi pekerja. Khususnya buat kerjaan lepas harian. Dan ya udah, dari situlah akhirnya Yoseba mulai dikenal sebagai tempatnya pekerja harian. Lu butuh orang buat nyabut rumput besok, tinggal cari di Yoseba. Lu butuh orang buat ngecat tembok rumah lu minggu depan, tinggal cari di Yoseba. Pokoknya bener-bener orang-orang yang nyari pekerja harian, pasti mereka tuh nyarinya ke Yoseba. あと、鳩とかカラス、そういうのにみんな餌あげたりするから、なんか知らんけど、人間は痩せ太っとんのに、動物の方が太っとんねん。 Dan masih menurut Kamagasaki Community Regeneration Forum disebut munculnya kawasan kumuh di Kamagasaki ini itu tuh nggak lepas dari kota Nago yang udah dikenal sebagai Yoseba sejak era Edo. Dan Kamagasaki akhirnya jadi kumuh karena di awal abad ke-20 Yoseba yang ada di kota Nago itu dipindahin ke Kamagasaki. Dari Edo dipindahin ke Osaka. Kenapa dipindahin? Ya bisa dibilang semuanya gara-gara kondisi Jepang yang berubah setelah restorasi Meiji lah. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Jepang dulu tuh kan sempat mengisolasi diri dari dunia luar ya selama 214 tahun. Mereka nge-lockdown diri tuh selama 214 tahun. Dan mereka baru ngebuka diri waktu Keshogunan runtuh. Yang ditandain sama ya munculnya restorasi Meiji ini. Nah, di restorasi Meiji inilah mulai dari situ industri di Jepang tuh jadi tumbuh pesat banget. Dan di situ Jepang juga mulai tuh rutin ngegelar pameran industri nasional yang tujuannya ya buat ngepromosiin industri-industri di Jepang. Nah, pameran industri barusan terakhir kalinya tuh diadain di tahun 1903 di Osaka. Dan pameran yang di Osaka ini juga lah yang jadi pameran terbesar mereka.
Sampai-sampai gara-gara ini Osaka mulai jadi wilayah industri besar di Jepang. Dan ya udah, industri yang berkembang pesat inilah yang terus bikin industri akan pekerja jadi naik. Makanya nggak heran akhirnya Yoseba yang sebelumnya ada di kota Nago itu jadi dipindahin ke Kamagasaki yang ada di Osaka buat ngakomodir industri yang berkembang banget di Osaka tadi. Terus di era Perang Dunia Kedua, kawasan Kamagasaki ini tuh sebenarnya sempat hancur waktu kota Osaka dibombardir sama sekutu. Dan gara-gara itu perlahan wilayah Kamagasaki ini jadi banyak ditempatin sama gelandangan nih, dan bahkan mulai jadi tempat pasar gelap juga. Terus waktu Jepang mulai pulih dari kekalahan mereka di Perang Dunia II, Kamagasaki ini ternyata punya peran besar loh dalam ngebangun negara. Karena ya tetap balik lagi, orang-orang yang pada nyari pekerja harian yang bisa dibayar murah, itu kan pasti mereka nyarinya ke Yoseba ya. Dan waktu itu Yosebanya udah ada di Kamagasaki. Jadi ya mereka nyarinya ke Kamagasaki. Waktu itu kebanyakan dari mereka di hire-nya tuh buat jadi buruh di industri konstruksi. Yang waktu itu emang lagi banyak dibutuhin banget kan buat ngebangun ulang Jepang lah bisa dibilang. Consequently, these people were brought to Osaka, often immediately after finishing junior high school. These migrants were the founding fathers of Kamagasaki, literally fathers since they were mostly male. They were concentrated in Kamagasaki, where there are many doya. A doya is an extremely cheap resident for manual laborers. Ya pokoknya bener-bener waktu itu Kamagasaki itu jadi tempat tujuan buat nyari pekerja kasar lah, khususnya buat jadi kuli bangunan. Dan di masa itulah Kamagasaki mulai jadi tujuan buat masyarakat dari banyak daerah di Jepang. Tujuan buat mereka yang butuh kerjaan sama uang cepet nih. Ya walaupun uang yang mereka dapetin di sini tuh udah pasti dikit banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting kerja aja dulu kan. Yang penting ada pemasukan dulu nih. Yang penting bisa survive aja dulu. Cuma kan tetap ya namanya pekerja harian, hari ini kerja, besok belum tentu kan. Apalagi tadi tuh orang-orang dari Jepang yang butuh kerjaan cepat, mereka pada datang ke Kamagasaki. Jadi ya orang yang stay di sana makin banyak, sementara lowongan pekerjaannya segitu-gitu aja kan. Jadinya ya susah dapat kerjanya, dan sekalinya dapat kerja kan ya dibayarnya per hari kan, kerjanya buat sehari doang. Jadi kayak hari ini lo kerja, buat besoknya ya harus nyari lagi tuh. Bisa dapat, bisa enggak itu juga. Nah, pemasukan yang terbatas inilah yang kemudian bikin orang-orang di Kamagasaki jadi kesulitan buat nyari tempat tinggal yang layak. Jadi yang awalnya orang-orang pada datang ke sana buat nyari kerja, mungkin niatnya mereka kerja beberapa lama di sana, duitnya ditabung, nanti kalau duitnya udah banyak mereka balik lagi ke kampungnya, terus dijadiin modal usaha. Mungkin niatnya begitu kan, ternyata gara-gara bayaran di sana tuh kecil banget, endingnya mereka malah jadi susah keluar dari Kamagasaki, malah jadi susah keluar dari sana. Ya jangankan buat tempat tinggal baru yang layak, buat makan sehari-hari aja kan itu kan pas-pasan banget kan. Dan karena kebutuhan buat tempat tinggal yang mendesak inilah, akhirnya muncul tuh yang namanya doya. Doya tuh kayak lapak-lapak semi permanen yang dijadiin tempat tinggal gitu di sana, di Kamagasaki. Ya pokoknya yang penting orang bisa tidur dulu aja di situ, nyaman gak nyaman belakangan, yang penting bisa dipakai tidur. Dan dengan makin banyaknya orang yang datang ke sana, jumlah doya di Kamagasaki ini juga makin lama makin banyak lah. Dan walaupun jumlah doyanya udah makin banyak, tapi ya tetap nggak semua orang yang ada di sana tuh bisa nyewa dan tinggal di doya. Tetap banyak tuh yang tinggalnya menggelandang, kayak yang tidur di emperan-emperan bangunan gitu, itu banyak banget. Dan mereka tuh nyebar ya. Pokoknya buat yang menggelandang gini nih, syarat tempat bisa dipakai tidur sama mereka tuh cuma satu. Yang penting atasnya ketutup, biar aman dari hujan. Kalau atasnya ketutup ya udah tuh, berarti bisa dipakai tidur sama mereka. Bodo amat bawahnya ubin, bawahnya tanah, itu terserah. Yang penting atasnya ketutup. Dan gara-gara inilah akhirnya Kamagasaki tuh jadi terkesan makin kumuh ya. Ya iya sih, emang agak-agak beda sama Jepang di bayangan kebanyakan orang kita ya, Kamagasaki ini ya. Those who don't have enough money to pay rent have to sleep on the streets. Some people build their shelters from materials that are not very strong. It can only be used for protection from the sun and for their personal belongings. This bike is fully loaded. The owner may not have a permanent place to sleep. Nah terus jumlah pekerjaan yang nggak sebanding sama jumlah penduduk di Kamagasaki ini nih akhirnya banyak nimbulin masalah lain nih. Kayak misalnya konflik antar masyarakat, sama tingginya angka kriminalitas. Ya ternyata di Kamagasaki ini sempat terjadi beberapa kali kerusuhan juga, baik kerusuhan antar masyarakat maupun kerusuhan antara masyarakat sama aparat. Misalnya nih, contoh kerusuhan besar di tahun 1960. Kalau menurut salah satu artikel di Mojok disebut waktu itu masyarakat di Kamagasaki itu lagi melakukan protes ke aparat kepolisian. Karena polisi ini dinilai terlalu lamban dalam nanganin kasus kecelakaan yang akhirnya bikin si korban ini meninggal dunia. Dan sayangnya endingnya protes ini berujung rusuh, sampai-sampai ribuan polisi diterjunin buat ngamanin kerusuhan di sana. Dan gara-gara kerusuhan ini ada sekitar 700 orang yang dilaporin ngalamin luka-luka. Ini bisa juga ya Jepang kerusuhan sampai segininya ya. Nah image Kamagasaki yang nggak bagus ini juga lah yang akhirnya ngedorong pemerintah Jepang buat bertindak. Bertindak gimana?
Di tahun 1966, nama Kamagasaki dihapus dan diganti jadi Airin Chiku, yang artinya tuh kurang lebih distrik yang dicintai. Nah, ini namanya diganti jadi begitu, tujuannya tuh biar image buruk yang selama ini nempel di wilayah ini tuh bisa hilang. Dan nggak cuma ganti nama jadi Airin Chiku aja, pemerintah Jepang juga ngediriin pusat ketenagakerjaan dan kesejahteraan Airin. Tempat di mana masyarakat di Airin Chiku bisa nyari kerjaan harian di sana. Dikasih kantornya tuh jadi tuh biar koordinasinya rapi. Jadi kalau lu cari kerja ya tinggal ke situ doang. Yang nyari pekerja juga nggak usah keliling lagi tuh, tinggal ke situ doang. Dan tetap selain jadi tempat nyari kerja, gedung ini juga dimanfaatin sama banyak tunawisma yang uangnya terbatas buat dijadiin tempat tinggal. Jadi ya yang ngemper-ngemper di sana juga tetap ada ya, di gedung ini tuh ada ya. Tapi yang bikin salut nih, yang bikin kagum nih, walaupun di gedung itu banyak tunawismanya, banyak yang ngegelandang, tapi dari foto-foto yang gue temuin, bisa dibilang gedung itu tuh tetap bersih loh. Jarang banget ada sampah-sampah berserakan. Barang-barang tunawismanya juga kan nggak akan jauh dari tempat tidur mereka kan. Jadi kayak apa ya liatnya? Ya emang berantakan sih, tapi masih terkesan bersih gitu lah. Terus yang paling mantapnya nih, orang-orang di sana, para pekerja lepas di sana, kalau mereka mau minta kerjaan, itu mereka pada antri loh. Ini kan keren banget ya. Kayak apa ya, kayak semacam bukti kalau kedisiplinan tuh nggak dipengaruhi sama taraf hidup berarti. Jadi mau orangnya miskin atau kaya, kalau basicnya dia disiplin ya disiplin aja udah. Nggak ada tuh, dia kan nggak disiplin gara-gara miskin. Atau dia kan nggak disiplin gara-gara terlalu kaya. Nggak ada. One idea calls for the promotion of community building that makes fresh starts and challenges possible by the creation of a cooperative community focal point, a service hub, for providing housing, work, healthcare, social, and other services. Nah, terus yang kasihannya nih, di pertengahan tahun 1990-an, karena kondisi ekonomi Jepang yang makin memburuk dan aturan soal konstruksi dan pembangunan yang makin ketat, ini nih bikin jumlah kerjaan yang bisa didapat sama masyarakat Kamagasaki itu jadi makin dikit banget. Jadi menurun jumlah kerjaannya. Dan ya udah, gara-gara ini jumlah pengangguran dan tunawisma di sana jadi naik drastis lah. Jadi kebayang gak sih lu sebelumnya aja kan nyari kerja tuh udah susah banget kan di sana kan? Tau-tau ekonomi Jepang mandek. Kerjaan yang tersedia jadi makin dikit deh. Padahal waktu itu di saat bersamaan jumlah penduduk di sana tuh lagi tinggi-tingginya loh. Kasihan banget ya. Dan kalau menurut Hugh Wright disebut hal ini akhirnya ngebikin makin banyak orang yang gantungin hidupnya dari bantuan pemerintah. Apalagi penduduk Kamagasaki kan didominasinya tuh sama pria-pria lanjut usia yang nggak menikah ya. Jadi ya bisa dibilang nggak punya kerabat lah mereka. Jadi ya nggak mungkin kan ketika hidup mereka makin susah terus mereka nunggu bantuan dari keluarga atau dari anak-anaknya misalnya. Nggak mungkin kan, orang nggak pernah nikah, udah tua juga, mungkin udah nggak punya saudara juga. Ya makanya dari situ bantuan yang bisa diharapin dari mereka ya cuma bantuan dari pemerintah. Kasian banget, jir. Terus kalau menurut penelusurannya Shochana Morning Post disebut, selain masalah ekonomi, banyak juga orang-orang yang mutusin buat tinggal di Kamagasaki ini dengan alasan karena mereka nih udah ngerasa nggak diterima sama keluarganya atau sama lingkungannya. Jadi mereka kayak pengen nyari kehidupan baru gitu, kayak pengen ngeriset hidupnya dengan cara mutus hubungan sama kerabatnya, dan ya udah ngilang gitu aja tanpa ada yang tahu. Diam-diam pindah ke Kamagasaki mereka. Dan di Jepang sendiri kasus orang hilang begini tuh cukup sering ditemuin loh. Bahkan kalau menurut datanya Statista, di tahun 2021 ada sekitar 800.000 kasus orang hilang di Jepang. Dan sangat mungkin sebagian dari orang-orang ini tuh ya mereka mutusin buat pindah ke Kamagasaki. Apalagi terus kalau menurut insider, orang-orang Jepang tuh kan menjunjung tinggi privasi banget ya. Dan ini ternyata malah ngebikin orang-orang tuh bisa dengan mudah ganti identitas loh. Karena ya udah kan privasi masing-masing kan. Jadi ya bodo amat lu mau ngapain, bukan urusan gua. Malah gitu kan jatuhnya. Bahkan mereka juga tetap bisa narik uang tanpa harus bingung nama samaran mereka loh. Iya, jadi selama mereka ini nggak jadi korban atau pelaku tindakan kriminal atau jadi korban kecelakaan, ya polisi tuh nggak bakal kepo sama kehidupan mereka. Polisi nggak bakal kepo sama identitas mereka. Dan makanya Kamagasaki ini akhirnya dipilih buat jadi tempat pelarian mereka kan. Karena ya secara nggak langsung ini tuh emang tempat buat orang-orang yang termarginalkan. Selain ya emang biaya hidup di sana juga lebih murah sih. Dan pemerintah Jepang sendiri, khususnya yang ada di wilayah Osaka, ini mereka pastinya juga nggak tinggal diem ya ngelihat situasi yang ada di Kamagasaki. Mereka juga udah nyiapin rencana-rencana buat nyelesain masalah sosial di Kamagasaki ini. Kayak kalau menurut Hugh Wright, pemerintah Osaka tuh udah nyiapin beberapa rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Kamagasaki. Mulai dari perumahan, pusat kerja, sampai pusat pelayanan sosial. Terus fasilitas-fasilitas krusial kayak pusat kesehatan juga bakal ditambah tuh. Terus pemerintah Osaka juga mulai ngepromosiin Kamagasaki ke keluarga baru dan berencana ngebangun kawasan ini sebagai kawasan yang ramah anak. Ya soalnya sampai sekarang Kamagasaki ini kan emang terkenalnya tuh sebagai wilayahnya kaum pria ya. Jarang banget tuh ada cewek di situ, apalagi anak-anak. Ya intinya tujuan dari pembangunan ini tuh biar nantinya kawasan yang terkenal kumuh ini bisa mulai nyatu sama kawasan-kawasan di sekitarnya. Biar mereka nih nggak terkucilkan lagi nantinya. Ya semoga terwujud ya ini planningnya ya. Soalnya kebayang kan kehidupan di sana selama ini kayak apa kan.
Mereka tuh bener-bener terisolasi loh, padahal ada di tengah kota yang maju kayak Osaka. Jadi kalau mereka ini, orang-orang di Kamagasaki ini pelan-pelan bisa melebur sama masyarakat, kan ini bagus ya. Jadi harapannya mereka ini, orang-orang di Kamagasaki ini pelan-pelan bisa mulai melebur sama masyarakat lah. Biar nggak sendirian lagi mereka, biar nggak terkucilkan lagi. Tapi gimana kalau menurut lo? Apakah ide buat bikin mereka melebur sama masyarakat tuh ide yang bagus? Atau malah lebih baik mereka terisolasi aja kayak sekarang? Mana nih yang menurut lu nih? Silahkan komen. 尼崎鎌ヶ崎ここの辺尼崎ちゃん尼崎ちゃんそれってどこ尼崎兵庫県いやいや鎌がちょっとホームレスが西成西成西成どんな感じか説明まあでも今は多分昔よりはだいぶイメージが良くなってるよ Oke, sekian review kali ini tentang Kamagasaki, kawasan kumuh yang ada di Jepang. Dibilangnya sih slum area terbesarnya Jepang ya. Tapi menurut gue kalau dibilang slum sebenarnya ini standarnya masih agak lebih tinggi daripada slum-slum yang lain ya. Dibanding slum di Lagos, slum di Mumbai, ini mewah banget ini slumnya nih. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dengan video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Pha mày la 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 la